Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Operasi. Sosok manusia tersebar di sekitar puncak gunung kecil yang tidak jauh dari benteng Gunung Hitam. Namun, tidak ada suara abnormal yang terdengar. Semua orang diam-diam duduk bersila di tanah. Aura kuat mereka ditekan ke tingkat terlemah. Xiao Yan, Xiao Ding, Hai Bodong berdiri berdampingan di puncak gunung sambil berbicara dengan suara lembut. Apakah Medusa belum datang? Hai Bodong sedikit mengernyitkan alisnya dan melihat ke arah benteng Gunung Hitam saat dia mengobrol. Saya sudah memberitahunya. Saya pikir dia harus mengkonsolidasikan para ahli dari suku ular orang. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Tidak lama setelah kata-katanya terdengar, suara deras tiba-tiba dikirim dari langit. Sekelompok besar sosok bergegas. Beberapa napas kemudian, mereka muncul di udara di atas puncak gunung sebelum mereka perlahan turun. Sosok manusia yang muncul secara alami adalah ahli dari suku ular orang. Pemimpin mereka adalah Medusa. Hai Bodong dan yang lainnya menghela nafas lega saat melihat Medusa muncul. Jika pembunuhan ini tidak memiliki kehadirannya, itu tidak akan ada artinya lagi. Hanya dengan kekuatan Xiao Yan saja, bahaya membobol tempat di mana 3 aliansi tentara berkumpul niscaya akan melambung tinggi. Mata samar Medusa berhenti di tubuh Xiao Yan saat dia mendarat. Setelah itu, mereka menyapu ke arah Hai Bodong dan yang lainnya saat dia membuka mulutnya untuk berkata, "Ayo pergi jika kita semua sudah siap." Xiao Ding mengangguk sedikit. Dia menyuarakan pikirannya, pembunuhan kali ini akan mengikuti rencana awal kita. Kakak ketiga dan Medusa akan menyelinap ke kota dan menemukan kesempatan untuk membunuh Yan Luo Tian dan 3 sesepuh Mulan. Jika jejak Anda ditemukan atau pembunuhan Anda gagal, Hai Bodong dan yang lainnya bersembunyi di luar akan memimpin orang untuk menyelamatkan Anda. Pada saat itu, yang terbaik adalah kita menghancurkan orang-orang itu jika kita masih punya kesempatan. Jika memang tidak mungkin, kami akan menariknya terlebih dahulu. Kami tidak bisa menanggung kerugian yang terlalu besar. Bagaimanapun, kami saat ini tidak dapat menahannya. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Keke, kalau begitu, kita akan menunggu kabar baik dengan tenang di benteng Black Mountain. Xiao Ding juga tersenyum saat melihat ini. Dia segera menangkupkan tangannya ke semua orang saat dia berbicara. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, tatapannya mengarah ke Medusa. Tatapan mereka bertemu sesaat sebelum yang terakhir segera menggesernya ke samping. Xiao Yan hanya bisa tertawa getir saat melihat sikapnya ini. Sayap api di punggungnya memanjang. Dia segera melambaikan tangannya dan memimpin untuk bergegas ke langit. Banyak ahli aliansi yang di tanah dengan cepat memanggil sayap douki mereka juga. Mereka buru-buru mengikuti setelah melihat Xiao Yan mulai bergerak. Ayo pergi juga. Ingat, kalian semua akan mendengarkan perintah Hai Bodong setelah saya memasuki kota. Anda tidak bisa tidak mematuhinya. Jika ada yang salah di tengah jalan, jangan salahkan ratu ini karena melayanimu dengan aturan klan. Medusa menoleh dan dengan lemah berbicara kepada banyak ahli di dalam klan. Orang di depan para ahli dari klan Snake People adalah komandan kedua Heidu yang memiliki konflik dengan Xiao Yan. Namun, dia buru-buru menganggukkan kepalanya saat mendengar kata-kata Medusa. Gengsi Medusa dalam suku ular orang adalah sesuatu yang tidak berani ditantang oleh siapapun. Medusa hanya menganggukkan kepalanya sedikit setelah melihat ini. Tubuhnya bergerak dan itu naik ke udara tanpa meminjam kekuatan dari luar. Setelah itu, akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya yang mengikuti Xiao Yan dan yang lainnya di depan. Para ahli dari suku ular orang di belakangnya juga dengan sigap mengikuti.
ketiga kerajaan besar mungkin untuk sementara pindah kembali di bawah perintah Dokter Peri Kecil, tetapi tidak sepenuhnya mundur. Sebaliknya, mereka semua berkumpul di sebuah kota di perbatasan yang menghubungkan Kekaisaran Chu Yun dengan Kekaisaran Jia Ma. Mereka siap untuk melancarkan serangan lain kapan saja dan menelan Kekaisaran Ma Jia sekaligus. Bagaimanapun, itu seperti yang dikatakan Dokter Peri Kecil. Meskipun dia memiliki kediktatoran dalam sekte racun dan tidak banyak orang yang berani mempertanyakan kata-katanya di seluruh Kekaisaran Chu Yun, sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan bukanlah faksi yang berasal dari Kekaisaran Chu Yun. Selain itu, kekuatan keseluruhan dari kedua faksi ini tidak lebih lemah dari Poison Sect. Kedua sekte besar ini awalnya bersedia untuk mengirimkan tentara dan ahli untuk mengalahkan Kekaisaran Ma Jia karena mereka ingin mendapatkan sebagian wilayahnya. Namun, Dokter Peri Kecil benar-benar memutuskan untuk menyerang setelah hal-hal berkembang sampai saat ini. Kedua sekte itu secara alami sangat tidak puas. Meskipun Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan terluka parah, begitu bala bantuan kekuatan esensi dari dua sekte tiba dan memberikan beberapa obat penyembuhan tingkat tinggi, keduanya secara alami akan dapat memperoleh kembali kekuatan mereka dengan cepat. Pada saat itu, mereka sekali lagi akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menghancurkan Kekaisaran Ma Jia dan Aliansi Yan. Dengan harapan ini, wajar jika kedua sekte tidak mau menarik pasukan mereka saat ini. Oleh karena itu, ketiga pihak saat ini sedang berdebat sengit satu sama lain, menyebabkan Dokter Peri Kecil merasa sakit kepala. Bagaimanapun, penarikan pasukan kali ini terlalu mendadak. Tidak hanya kedua sekte itu menentangnya tetapi bahkan sekte racun dan Kekaisaran Chu Yun juga memiliki beberapa pertentangan. Namun, karena reputasinya, tidak ada yang berani menyuarakannya. Oleh karena itu, meskipun Dokter Peri Kecil telah memutuskan untuk menarik pasukan, bahaya yang dihadapi Kekaisaran Jia Ma dan Aliansi Yan belum sepenuhnya terselesaikan. Selama Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan ada di sekitar, kemungkinan sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan tidak akan menyerah. Makanya, kedua orang ini harus disingkirkan. Momen saat ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang. Kota perbatasan tempat persekutuan 3 negara tinggal hanya berjarak 50 km dari benteng Black Mountain. Dengan kecepatan Xiao Yan dan yang lainnya, mereka secara bertahap mencapai tujuan mereka dalam waktu 1 jam. Itu adalah depresi kecil di pegunungan yang tidak jauh dari kota. Aliansi Yan dan suku ular orang mulai turun dengan cepat ketika mereka masih agak jauh dari kota karena mereka khawatir para ahli di dalam kota akan menemukan aura dalam jumlah besar. Mereka diam-diam memasuki hutan sebelum berjalan menuju depresi tersembunyi di pegunungan. Tidak ada yang langsung bertindak setelah mereka berjalan ke tempat tujuan. Sebaliknya, mereka semua mulai diam-diam menyesuaikan aura mereka di bawah pengaturan Xiao Yan, melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kondisi mereka ke kondisi terbaiknya. Tatapan Xiao yang secara kebetulan dapat melihat kota tidak jauh dari puncak pohon yang terletak di cekungan kecil di antara pegunungan ini. Dia bisa melihat bahwa kota itu dipenuhi dengan tentara yang berpatroli ke sana kemari. Selain itu, terkadang ada ahli douang yang akan terbang berpotongan di langit. Setiap aktivitas yang tidak biasa akan terlihat pertama kali oleh orang-orang ini yang berada di ketinggian di langit. Pertahanan tempat ini memang ketat. Tampaknya pihak lain sudah siap. Xiao Yan mempelajari ahli patroli douang itu. Dia meringkuk mulutnya dan merasa agak bermasalah saat dia berbicara. Bukankah Dokter Peri Kecil itu memberimu piring jiok? Dia secara alami akan menghapus beberapa pertahanan setelah Anda melanggarnya. Namun, bagi saya tampaknya mereka yang berpatroli jelas bukan hanya ahli dari sekte racun. Bahkan jika dia bisa menghilangkan beberapa pertahanan, dia hanya bisa menjauhkan ahli dari Poison Sect. Para ahli dari sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan masih akan melakukan uji tuntas dan menjaga tempat ini. Suara samar dikirim dari belakangnya.
Xiao Yan tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa itu pasti Medusa. Ya, tapi tidak ada pilihan. Hal semacam ini awalnya berisiko. Kami akan bertindak saat malam tiba. Mengingat kekuatan kami berdua, sangat sulit menemukan kami bahkan dengan pakar do uang yang berpatroli selama kami sedikit berhati-hati. Xiao Yan mengangguk dan dengan lembut menjawab. Suara, ya, rendah keluar dari belakangnya. Jelas, Medusa tidak punya pendapat lain. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan batu giok berwarna abu-abu itu dari cincin penyimpanannya setelah mendengar ini. Setelah itu, dia memecahkannya sebelum menepuk tangannya sambil berkata sambil tersenyum, "Sekarang, kita harus menunggu sampai malam tiba." Dia menoleh saat dia berbicara dan melihat ke arah wajah indah yang menyihir yang memberikan perasaan sedingin es. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia tiba-tiba berbisik, "Itu, maaf untuk kemarin." Medusa juga kaget saat mendengar ini. Mata yang dipenuhi dengan daya pikat menyapu Xiao Yan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Xiao Yan berbicara seperti itu sejak dia berkenalan dengannya. "Kamu juga tahu bagaimana meminta maaf ya?" Medusa sedikit menurunkan wajahnya dan berbicara dengan suara yang lemah. Meskipun berbicara dengan cara ini dengan mulutnya, bahkan dia tidak merasakan bahwa wajahnya menjadi sedikit lebih lembut. Jelas, permintaan maaf dari Xiao Yan ini memang memiliki efek yang cukup besar. Xiao Yan tersenyum agak canggung. Dia menggosok tangannya dan berkata, "Saat ini saya tidak dapat memperbaiki pil tulang darah jiwa surga. Setelah saya sedikit meningkatkan keterampilan pemurnian saya, kemungkinan besar saya akan dapat mulai menyempurnakannya. Namun, Anda tak perlu khawatir. Saya pasti akan berhasil dalam 2 tahun." Medusa mengangguk. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ada kegembiraan di dalam hatinya saat Xiao Yan menempatkan masalah ini dengan serius di dalam hatinya. Emosi semacam ini sangat jarang terjadi pada seseorang yang temperamental seperti dia. Benang kebencian terakhir yang tersisa benar-benar tersebar saat Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini. Medusa baru saja ingin berbicara ketika alisnya tiba-tiba terangkat. Tangan halusnya tiba-tiba melambai dan kekuatan hisap melonjak keluar darinya. Sebuah kelelawar hitam pekat ditangkap di tangannya. Tatapannya menyapu hanya untuk melihat gulungan kertas kecil ditahan di cakarnya. Medusa melepaskan gulungan kertas dan menjentikan jarinya, mengirim kelelawar itu ke dalam hutan. Setelah itu, dia perlahan membukanya dan dengan lembut berkata, "Ini adalah sesuatu yang dikirim oleh dokter peri kecil. Ini adalah peta kota. Ini menunjukkan posisi di mana Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan berada." Xiao Yan sedikit bersukacita di dalam hatinya setelah mendengar ini. Dengan peta ini, mereka akan menghemat upaya pencarian secara acak. Ini memang memberikan bantuan yang besar untuk mencapai tujuan mereka. Yan Luotian berada di bagian tengah utara sementara 3 sesepuh Mulan berada di barat. Sepertinya kita harus berpisah dan bertindak. Medusa menyuarakan pikirannya. Meskipun Yan Luotian terluka parah, dia tetaplah seorang elit Duzong. Dia akan sangat sulit untuk dihadapi jika dia membalas. Karenanya, serahkan dia padaku. 3 sesepuh Mulan kehilangan 1 anggota. Dengan tidak bisa menggunakan Three Beast Savage Skill, mereka hanyalah ahli Do Hunak biasa. Oleh karena itu, seharusnya tidak menjadi masalah bagi kekuatan penuh Anda untuk menghadapinya. Bagaimana menurut Anda? Ya, kamu harus berhati-hati. Xiao Yan merasa sedikit terharu saat melihat Medusa telah membagikan pekerjaan paling berbahaya untuk dirinya sendiri. Dia segera tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, Medusa tersenyum. Senyumnya yang seperti epifilis membuat mata Xiao Yan menjadi cerah. Mari kita tunggu sampai malam tiba. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video.
Piece out and baby.